Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 63. Mazmur pasal 63 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Judul perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Dan seharusnya semakin mendekati kedatangan Yesus yang kedua kalinya, maka kerinduan akan Allah di dalam hati kita seharusnya semakin meningkat. Tetapi kekuatan dunia dan kekuatan roh-roh jahat tidak akan membiarkan kita semakin dengan leluasa semakin merindukan Tuhan. Mereka akan berusaha menarik kita, mengalihkan kita, sehingga kasih kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan itu akan semakin berkurang. Sepertinya sepele, tetapi bayangkan rumah tangga ketika kasih semakin memudar. Bayangkan ketika salah satu pasangan atau kedua-duanya sudah tidak saling merindukan. Bayangkan kalau acara kumpul di rumah menjadi sesuatu yang menjenuhkan, maka sebenarnya itu adalah suatu kehancuran. Dan demikian pula hubungan kita dengan Tuhan kita. Ketika kerinduan kita akan Allah semakin berkurang, atau bahkan kita itu sudah tidak punya kerinduan akan Allah, sebenarnya hubungan itu sudah hancur. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat membahayakan. Kita berpikir semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya itu adalah bencana bagi kita. Ya. Nah, pemazmur di sini mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Bahwa beberapa ibadah ini kita selalu diingatkan, apakah kita masih rindu akan Tuhan? Kita diingatkan, jangan-jangan kita sudah mengalami kekeringan. Seringkali kita tidak sadar bahwa diri kita sudah kering. Ya, ini yang lebih membahayakan lagi. Tidak sadar bahwa diri kita itu sudah kering. Ya. Nah, pemazmur di sini mengatakan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Artinya bahwa ini harus segera dialiri air. Ya. Harus, ini kebutuhan yang sangat mendesak. Sidang jemaat, kita sungguh harus perhatikan ini bahwa ketika kerohanian kita sudah kering, ketika kita sudah tidak tertarik lagi kepada Tuhan Yesus, ketika kita sudah menganggap hal yang biasa, waktu-waktu ibadah kita, waktu-waktu persekutuan kita mulai berkurang, dan hati kita kemudian dengan liciknya mengatakan semua orang juga mengalami hal yang sama. Itu wajar. Nah, ketika itu sudah menguasai kehidupan kita, maka kita tahu bahwa keadaan kita ada dalam keadaan bahaya. Sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Pemazmur mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Aku mencari Engkau. Sidang jemaat, apakah kita sekarang ini sedang mencari Tuhan?
Apakah kita selalu merindukan Tuhan? Apakah kita selalu ingin bertemu dengan Tuhan? Atau sudah tidak lagi? Ya. Banyak hal yang ingin kita temui kecuali Tuhan. Banyak hal yang ingin kita temui sehingga waktu untuk bertemu dengan Tuhan harus dikurangi. Kalau tidak, keinginan yang lain ini tidak akan terpenuhi. Nah, apakah itu yang ada di dalam hidup kita? Sidang jemaat. Yang saya mau tekankan adalah sebenarnya banyak orang tidak tahu bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan, banyak hal-hal yang menarik sebenarnya yang akan kita alami. Dan itu sungguh sangat menarik. Nah, mari kita kembali dalam pembahasan kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Aku mencari Engkau. Apakah kita mencari Tuhan? Apakah ada ketidakpuasan? Tuhan, aku ingin lebih. Ataukah itu sudah tidak ada? Ya, kita beribadah. Ya, kita melayani. Tetapi apakah masih ada kerinduan untuk mendapatkan, mengenal, mengalami Tuhan lebih lagi daripada biasanya? Ya. Jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus. Ya. Jiwaku haus kepadamu. Dan kemudian tubuhku rindu kepadamu. Bahwa 3 unsur di dalam kemanusiaan pemazmur ini, itu semuanya sepakat bahwa 3 unsur ini, roh, jiwa, dan tubuh, itu haus. 3 unsur ini mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Sehingga dikatakan begini, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Tidak mungkin orang yang haus akan Tuhan itu tidak pergi ke tempat kudus Tuhan. Ya. Enggaklah Pak Yusa, Tuhan tahu kok hati saya ini mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan. Seperti tadi pagi kita bahas. Tapi saya tidak sempat ke gereja. Ya. Nah, pemazmur tidak berkata begitu, lihat. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Artinya bahwa aku merindukan Tuhan, oleh karena itu aku pergi ke tempat kudus, aku pergi ke gereja, aku pergi ke bait Allah. Pemazmur tidak mengatakan begini, Tuhan, Engkau tahu hatiku merindukanmu. Tetapi Tuhan, Kau mengertilah Tuhan, aku banyak kesibukan, aku tidak bisa ke gereja bertemu dengan Engkau. Dan mungkin hati kita yang licik mengatakan, tenang, Tuhan pasti mengerti keadaanmu. Tuhan pasti maklum. Saya mau katakan, ini adalah tipu muslihat iblis. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sederhananya, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya melebihi yang lain. Dahulukan Tuhan melebihi yang lain. Ketika pikiranmu memberitahu bahwa tenang, orang lain pun juga melakukan, mengalami seperti engkau. Mereka ingin ke gereja tapi tidak sempat untuk ke gereja. Tenang, Tuhan pasti maklum. Saya mengatakan, engkau masuk dalam tipu muslihat iblis. Engkau masuk dalam tipu muslihat iblis. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu. Berapa banyak orang pergi ke tempat kudus Tuhan, ke bait Allah, ke gereja, tetapi tidak pernah melihat, tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Banyak.
Banyak. Banyak gereja tidak mengalami kuasa Tuhan. Banyak. Artinya apa? Bahwa bahkan ketika kita ke gereja, ketika itu tidak disertai kerinduan, kehausan akan Tuhan, jangan harap Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya di hadapan kita. Itu harus ada kerinduan, kehausan akan Allah. Baru kemudian Tuhan akan menunjukkan kekuatannya. Sidang jemaat, saya menekankan kembali. Ini akhir zaman loh. Semuanya serba kacau. Sayang dari kita sepertinya tidak peduli dengan tanda-tanda zaman, dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Ya. Kita melihat bagaimana perang di Israel dengan Palestina, dan banyak kejutan demi kejutan terjadi, ya kan? Beberapa negara tampil dan satu menolong Palestina, satu menolong Israel. Kejutan terakhir mengatakan Arab Saudi malah membantu Israel. Nah, ini kan luar biasa, ya, luar biasa. Dan kita di dalam pemerintahan kita pun terperangah dengan segala yang terjadi. Ya, bahwa semuanya sudah tidak menentu. Adalah sesuatu yang salah atau bahkan kerohanian kita sudah mati. Kalau dalam keadaan seperti ini saja kita menganggap semuanya aman, aman, aman. Alkitab mengatakan hati-hati ketika kita merasa semuanya aman. Bahkan kau mendengar orang-orang mengatakan aman, masih lama, masih lama. Tiba-tiba kedatangan Tuhan akan datang seperti suatu jerat. Artinya kita tidak akan bisa untuk menghindarinya. Ya. Di akhir zaman, rasa haus dan lapar akan Tuhan, hidup dalam kekudusan harus diutamakan. Di akhir zaman, rasa haus dan lapar akan Tuhan dan hidup dalam kekudusan itu harus diutamakan. Ya, saya menekankan di akhir zaman rasa haus dan lapar akan Tuhan serta kekudusan ini harus kita tekankan dalam kehidupan kita masing-masing. Sambil melihat kekuatanmu. Bahwa tanpa rasa haus dan lapar akan Tuhan kita mungkin bisa punya ibadah. Tetapi sebanyak-banyaknya orang yang beribadah tanpa rasa haus akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami, tidak akan pernah melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Berapa banyak gereja yang hanya beribadah tetapi tidak mengalami kuasa Tuhan. Bahkan ada gereja yang sama sekali tidak punya kerinduan. Jarang kita menemukan gereja sekarang ini dari ibadah 2 jam menjadi 3 jam. Dari ibadah 2 jam menjadi 4 jam. Jarang. Anda lihat secara lahiriah saja, secara jasmani, gereja dari 2 jam itu menjadi 1,5 jam. Ada lagi dengan tanpa sungkan mengatakan gereja 1 jam saja. Ya. Lihat di sini bahwa intinya semua kegiatan kerohanian dikurangi. Padahal ketika kita bekerja inginnya lembur. Kenapa? Karena dapat tambahan. Memangnya kalau kita menambah waktu kita dengan Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan tambahan kepada kita. Sidang jemaat. Kalau kita tidak menyadari hal itu, tidak percaya bahwa ketika kita menyediakan waktu lebih banyak dengan Tuhan, Tuhan akan memberi tambahan, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Ya. Saya melayani, mendapatkan undangan, dan sering kali
PK yang saya dapatkan itu tidak cukup untuk kalau bensin, sopir, dan makan, itu tidak cukup. Tetapi ketika saya setia melakukan seperti itu, luar biasanya sepanjang tahun ini, ketika saya melayani, PK-nya tidak bertambah, tetapi Tuhan selalu pertemukan dengan orang, ya. Apakah hanya diminta ketemuan sebentar, makan bersama, minta doa sebentar, dan mereka memberikan persembahan kasih lebih banyak daripada ketika saya khotbah. Sepanjang tahun ini, itu yang saya alami. Ya, itu yang saya alami. Artinya bahwa ketika kita terus mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan, saya mau tekankan, Tuhan mempunyai tambahan demi tambahan kepada kita. Sayangnya banyak dari kita tidak tekun. Kita berhenti di tengah jalan. Kita berhenti di tengah jalan. Harus ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saya kemarin menyampaikan firman di rumah doa GPPS Sawahan. Dan saya mengajar tentang berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Selesai saya mengajar, istri saya pun mengatakan, tuh pengajaranmu yang ini kok jauh lebih jelas daripada di gereja sendiri. Dan kemudian para pengurus mengatakan, Pak Yusa, tahu Pak Yusa ngajar seperti itu kan saya rekam. Dia bilang, kalau seperti ini kan saya tidak punya rekamannya dan kan tidak mungkin ingat semua. Ya. Padahal kalau mereka minta pun walaupun saya tanpa catatan saya tetap bisa mengajar sama plek seperti itu. Ya. Kenapa saya bisa walaupun tanpa catatan? Karena itu adalah pengalaman. Itu pengalaman. Ya, itu pengalaman. Dan mari sidang jemaat lihat bahwa di satu sisi ada orang-orang yang haus, di sisi yang lain ada orang-orang yang sudah kurang rasa hausnya. Di sisi yang lain lagi ada banyak yang sudah tidak atau kehilangan rasa hausnya. Posisi kita ada di mana? Posisi kita ada di mana? Saya mendapatkan kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan bahwa saya mau tidur jam berapapun. Mau jam 10, mau jam 12. Setengah jam atau 1 jam setelah saya tidur, saya pasti dibangunkan Tuhan. Dan saya berdoa. Bahkan dalam tidur saya pun, saya tahu dan tahu. Tiba-tiba saya mendengar saya sendiri, mulut saya sudah berdoa. Padahal saya lagi tidur, tapi kok mendengar saya doa. Nah, sehingga saya bangun. Kenapa itu bisa terjadi? Itu kemurahan Tuhan. Tetapi yang pasti, itu dari bertahun-tahun rasa haus dan lapar akan Tuhan yang terus saya pupuk. Sehingga kemudian Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Saya ingat pertanyaan dari istri saya. Kamu tidak pernah bosan ya doa? Dan saya katakan sering. Tapi kok semangat terus? Dan saya katakan, coba lihat kalau saya lagi teriak-teriak, doa pagi sambil ngacung-ngacung begini. Berarti saya lagi ngantuk. Saya lagi tidak ingin doa. Sehingga saya akan jalan, saya akan angkat tangan saya berteriak. Karena kalau diikuti lemes dengan terpaksa berdoa dan mulut bersuara bersuara sekedarnya saja, maka saya akan ketiduran lagi. Nah, dari hasil bertahun-tahun yang seperti ini, kemudian Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya bahwa berdoa itu bukan sesuatu yang sangat memberatkan. Berdoa itu berjalan sendiri seiring dengan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kembali pada pembahasan kita, lihat di sini.
Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Bahwa orang yang haus akan Tuhan pasti pergi ke tempat kudus Tuhan. Pasti pergi ke bait Allah. Ketika kita mengurangi waktu kita beribadah, tidak bisa tidak. Itu menandakan bahwa memang rasa haus kita akan Tuhan itu sudah berkurang. Dengan alasan apapun juga. Ya, dengan alasan apapun juga. Ya. Sambil melihat kekuatanmu, bukan hanya kekuatan Tuhan, di sini dikatakan dan kemuliaanmu. Kekuatan Tuhan berbicara tentang kuasa Tuhan, tetapi kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan secara penuh. Itu kemuliaan Tuhan. Kenneth Hagin almarhum berkata begini, bahwa kalau urapan Tuhan, kuasa Tuhan turun atas hidupnya, maka dia akan melayani dengan kuasa kesembuhan mujizat itu akan terjadi sedemikian rupa. Tapi dia bilang, selesai dia pelayanan, dia akan merasa capek sekali. Kenapa? Ketika bergerak dengan kuasa Tuhan, tubuh jasmaninya itu mempunyai kekuatan yang terbatas untuk bisa bersama dengan kuasa Tuhan. Tetapi dia bilang, kalau kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, dia tidak usah bergerak, dia hanya melihat bagaimana jemaat tanpa disentuh, tanpa didoakan, itu mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Dia bilang, di dalam kemuliaan Tuhan, justru kekuatannya itu diperbarui. Gitu loh. Oleh karena itu pemazmur sering kan mengatakan, bahwa ketika dia bersama dengan Tuhan, maka Tuhan memperbarui kekuatannya. Itu berbicara tentang kemuliaan. Itu berbicara tentang kehadiran penuh Tuhan. Ya. Nah, lihat bahwa ketika jemaat haus akan Tuhan dan mereka datang beribadah bersama-sama, ini yang Tuhan akan nyatakan. Kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Ya. Kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Ayat yang keempat mengatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Bahwa orang yang kenal Tuhan, pemikirannya beda dengan pemikiran orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, yang terpenting bagi orang yang kenal Tuhan, beda yang terpenting bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Coba lihat, bagi orang yang tidak kenal Tuhan, hidup itu, kehidupan, nyawa, itu adalah yang terpenting. Buktinya, kalau sakit, kita walaupun tidak punya uang, ya, kalau sudah urusan dengan mati hidup, pasti cari pinjaman. Ya. Apa aja diusahakan, rumah pun dijual, ya, supaya dapat hidup, supaya bisa menyambung kehidupan. Sekalipun kehidupan itu hanya 3 bulan, rela juga tuh kadang orang menjual rumahnya segala macam. Artinya, bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kehidupan itu penting dan yang terpenting. Tetapi lihat pemazmur mengatakan, bagi orang yang kenal Tuhan, kasih setia Tuhan itu lebih baik. Orang yang tidak kenal Tuhan tidak mungkin bisa berkata seperti ini loh. Kasih setia Tuhan lebih penting dari kehidupan kita. Itu kan sederhananya itu. Kasih setia Tuhan lebih baik. Lebih baik daripada hidup. Artinya kan kalau pakai bahasa kita yang sederhana. Sekalipun kita mati, asal Tuhan tidak meninggalkan kita, itu jauh lebih baik daripada hidup tanpa Tuhan. Tapi kan perkataan ini, kalimat ini kan akan dipandang aneh ketika didengar oleh orang
yang tidak kenal Tuhan. Bahkan bukan hanya aneh, perkataan ini tidak bisa diterima, tidak bisa dimengerti oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Oleh karena itu kadang dalam hal yang sederhana, orang yang cinta Tuhan dan ketika mendengar Tuhan, ambil semua tabunganmu persembahkan karena aku punya proyek besar. Nah, ketika orang ini melakukan hal tersebut, tindakan ini pun tidak bisa dimengerti oleh orang lain, bahkan orang Kristen yang tidak sepenuhnya cinta Tuhan. Tindakan seperti itu tidak bisa dimengerti. Ya. Bahkan mungkin ketika orang melihat bagaimana saya mengurangi, saya kurang tidur, saya banyak menghabiskan waktu doa. Orang mungkin berkata, untuk apa? Toh hanya di Pamekasan, semuanya ada perubahan. Tetapi tahukah Anda bahwa pengalaman dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada tambahan-tambahan di muka bumi ini. Pengalaman dengan Tuhan, kehadiran Tuhan yang kita rasakan, itu jauh lebih penting, lebih berharga dari apapun yang terjadi di muka bumi. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Tidak bisa tidak, orang yang haus akan Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, akan sangat mudah untuk mengeluarkan puji-pujian bagi Tuhan. Tidak ada alasan mengatakan, "Dahlah aku pokok ibadah kali ini aku hanya tepuk tangan, aku malas untuk menyanyi." Tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Sidang jemaat, ayo kita selidiki diri kita. Dulu bagaimana cara memuji kita, memuji Tuhan dalam hidup kita? Apakah sekarang tambah semangat? Atau semakin berkurang? Apakah dulu berapi-api? Ataukah sekarang kita mengatakan pakai hikmat dalam memuji Tuhan? Iya kan, mau pakai hikmat istilahnya. Ya. Sekedarnya keluar suara, Allah Tuhan kan dengar suara hatiku. Loh, kalau memuji itu bukan suara hati loh, yang didengarkan suara mulut. Ya. Loh, kalau kita tidak mengalami Tuhan, memuji Tuhan itu tidak mudah loh. Kadang kita malu sendiri kok dengar suara kita. Kalau kita memang tidak mengasihi Tuhan. Bahkan di sini dikatakan menaikkan tanganku demi namamu. Coba Anda perhatikan. Tidak semua jemaat bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan sambil mengangkat tangan loh. Iya. Kalau tidak percaya, yang belum pernah angkat tangan, nanti ibadah selanjutnya ya, coba angkat tangan. Anda akan merasa tertuduh. Anda akan mulai mendengar suara. Apa-apaan kamu? Ya, tidak malu. Kok aneh. Nah, Anda akan mendengar kok suara seperti itu. Bahwa memuji Tuhan sambil mengangkat tangan itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Saya punya pengalaman itu. Pertama kalinya, aneh. Angkat tangan sambil menundukkan kepala. Iya. Tapi karena memang ingin memuji Tuhan sambil mengangkat tangan. Ya sudah, terpaksa angkat tangan. Tapi ketika mengalami Tuhan, terus mengalami Tuhan, tidak usah disuruh. Tidak usah disuruh. Kita mengangkat tangan sendiri. Sidang jemaat. Kembali pada pembahasan kita lihat di sini. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Apakah kita sudah menetapkan diri? Memuji Tuhan seumur hidup kita. Ya, seumur hidup. Ya. Ataukah kita mau berhenti di tengah jalan?
Ayo mulai berpikir, apa yang dulu kita kerjakan, yang sekarang kita berhenti kerjakan. Dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ya. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Kalau kita berbicara lemak, Alkitab Perjanjian Lama itu selalu berbicara lemak itu adalah bagian Tuhan. Itu lemak berbicara itu yang terbaik. Ya. Yang terbaik. Untuk binatang itu kan kalau lemak itu berarti urutannya kan tulang, daging tercukupi, dagingnya sudah penuh baru ada lemak. Ya. Makanya dikatakan ini yang terbaik. Ya. Tambahan. Bukan tubuh kita. Ya. Kalau tubuh kita yang terus berlemak, nah orang lain katakan tidak baik. Kita sendiri katakan demi menghibur diri sendiri. Ya ini baik. Iya kan? Walaupun orang lain katakan tidak baik. Nah, ya kita lihat di sini. Seperti dengan lemak dan sumsum. Itu berbicara tentang yang terbaik. Jiwaku dikenyangkan. Bahwa hanya orang yang haus akan Tuhan. Orang yang menyatakan kehausannya dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang akan mendapatkan terbaik dari Tuhan. Sidang jemaat. Bahwa banyak hal yang Tuhan sebenarnya sediakan bagi kita loh. Sayangnya kita itu tidak memelihara dan meningkatkan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ya. Saya setelah bertahun-tahun pelayanan saya hanya berkhotbah ya. Itu baik. Tetapi sepanjang tahun ini Tuhan mulai ubah. Dan saya mulai mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang kerasukan, mendoakan orang yang disantet. Ya. Dan ketika Tuhan nyatakan kuasanya, ada kebahagiaan yang lain yang saya bisa nikmati. Ya. Artinya bahwa seperti Alkitab katakan, Tuhan Allah Bapa ingin kita itu mengalami segala kepenuhan Kristus. Ya. Jangan hanya mengalami satu hal saja. Ya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya dari tempat ini Pak Indra ketika pulang hanya taunya pokok dari sini Trunojoyo, Niaga, kemudian tinggal terus notok stadion sampai rumahnya. Tidak pernah tahu bagaimana rasanya melewati jalan purba. Bagaimana rasanya untuk ketika mau ke rumah keliling dari ke Arek Lancor. Loh itu kan suasananya beda kan? Dan Tuhan menginginkan kita itu mengalami segala kepenuhan Kristus. Semua pengalaman yang membuat apa yang kita rasakan berbeda-beda, tetapi pasti nikmat. Tuhan ingin kita mengalami semuanya. Ya. Walaupun kesembuhan misalnya, kesembuhan. Tapi kan menyembuhkan orang yang sakit kepala dengan menyembuhkan orang yang sakit kanker. Kan beda kan rasanya kan? Mau lihat pantai di Camplong dengan pantai di Kuta Bali kan beda. Jangan katakan pada kita, alah pada aing ngesak. Ya. Loh, sensasinya itu kan beda. Nah Tuhan ingin kita menikmati semua sensasi ini loh. Bayangkan setiap kita bersuka cita karena pengalaman yang Tuhan berikan. Bukankah kekuatan kita diperbarui? Ya.
Sayangnya banyak orang Kristen pengalamannya dengan Tuhan terbatas. Sehingga akhirnya tidak bergairah. Ya. Tetapi kalau kita mengalami banyak hal dengan Tuhan, kita akan semakin bergairah untuk mengejar Tuhan. Apalagi, apalagi, apalagi. Ya. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Wow. Dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan, seharusnya sikap kita dalam memuji-muji Tuhan, jangan pernah kalah semangat dengan penonton sepak bola yang menyemangati tim kesayangannya. Ya. Kalau kita kalah semangat, berarti memang Tuhan itu tidak lebih baik daripada tim kesayangan kita kan? Ya. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Kemudian ayat 7 dan ayat 8 mengatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sidang jemaat, masih adakah di antara kita yang setiap malam merenungkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Apakah dari pagi sampai siang? Ataukah yang minggu lalu kita ingat lagi? Ataukah yang bahkan tahun lalu kita ingat lagi? Kita renungkan. Kan banyak kejadian kan? Duh, kalau Tuhan tidak tolong tuh waktu di tikungan itu mati aku. Nah kan? Loh, itu berguna. Mengingat hal-hal yang seperti itu. Tuh waktu aku mengalami masalah keuangan, kalau Tuhan tidak adakan mujizat, tiba-tiba kenalan yang sudah lama tidak ketemu kok nelpon aku dan menolong aku. Nah, banyak hal di sini. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Ya, di tempat tidurku. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sepanjang malam. Merenungkan Tuhan. Sidang jemaat, masihkah kita melakukan ini? Merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan di tempat tidur kita. Bahkan saya membayangkan ketika kita tidur, dan mau tidur kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukankah itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan mimpi-mimpi dari Tuhan? Ya. Itu akan mempermudah. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Secara sederhananya ketika aku merenungkan engkau, mengingat-ingat pertolonganmu, sungguh aku menyadari bahwa banyak sekali engkau menolong aku. Jemaat, Alkitab katakan bukan oleh kuat gagahku, tetapi oleh Roh Tuhan. Di sini pun kita harus menyadari bahwa apapun yang kita alami, keberhasilan demi keberhasilan, ya, keselamatan dari kecelakaan, kesembuhan dari penyakit. Ingat, sadari bahwa itu terjadi karena Tuhan yang menolong kita. Jangan berpikir karena aku kan tahu caranya. Nah, jangan. Ya. Sidang jemaat, masihkah kita merenungkan
perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Akan selalu bersyukur, akan mudah untuk bersorak-sorak, akan mudah untuk memuji Tuhan, akan selalu ingin balas kasih Tuhan. Ya. Jiwaku, pada akhirnya di sini dikatakan, jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku, jiwaku melekat kepadamu. Bahwa sederhananya kerinduan yang kita miliki kepada Tuhan harus terus meningkat sampai dalam taraf hati kita melekat kepada Tuhan. Itu tidak bisa dipisahkan lagi. Seorang saksi Kristus, kalau tidak salah Antipas, ya, ketika dia dipaksa untuk menyangkal imannya. Dan kalau dia tidak mau menyangkal imannya, dia akan dibakar hidup-hidup. Dia hanya mengatakan begini, 84 tahun aku mengikuti Tuhanku. Tidak satu kali pun dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal Tuhanku? Dan akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Tetapi di tengah-tengah dia dibakar hidup-hidup itu, orang-orang yang melihatnya dilanda roh Tuhan dan banyak yang bertobat. Sidang jemaah, orang yang melekat kepada Tuhan. Dimulai dengan bisa memelihara rasa haus dan laparnya akan Tuhan. Artinya bukankah kita juga seharusnya bisa mendisiplin diri kita? Ini perlu diabaikan supaya kasihku kepada Tuhan tidak berkurang. Ini diabaikan supaya kasihku kepada Tuhan tidak berkurang. Tetapi kalau semuanya kita izinkan masuk dalam kehidupan kita, maka kasih kepada Tuhan akan secara otomatis akan berkurang. Ya. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ya. Ketika kita melekat kepada Tuhan, secara otomatis tangan Tuhan akan menopang kita. Tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Bahwa tanpa kita berseru pun, ketika kita sudah melekat kepada Tuhan, Tuhan secara otomatis akan menolong kita. Mazmur 91 bagian akhir kan di sana dikatakan, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan menolong, aku akan meluputkan, aku akan. Tanpa ada seruan doa minta tolong kepada Tuhan, ketika hatinya melekat, Tuhan secara otomatis bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Iya. Nah, bagi orang yang melekat kepada Tuhan, ayat yang ke-10, di sini ada orang-orang yang membencinya. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Artinya begini, bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan dan ada orang yang tidak suka kepada kita, tidak usah kita mengadakan pembelaan diri, Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan menjadi lawan dari orang-orang yang membenci kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi lawan mereka, lihat mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Artinya mereka akan menderita, mereka akan mati. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Mereka akan lenyap, tidak akan diingat. Seakan-akan mereka tidak pernah ada. Ya. Ketika kita melekat, kita tidak perlu bingung, tidak perlu fokus, tidak perlu marah, tidak perlu benci kepada orang-orang yang memusuhi kita, yang benci pada kita. Itu urusan Tuhan. Fokus kita adalah melekat pada Tuhan, fokus kita adalah memuji Tuhan, fokus kita adalah mengangkat tangan kepada Tuhan.
Itu fokus kita. Dan Tuhan yang akan membela kita. Karena kalau kita sampai teralihkan dan kemudian membenci orang yang memusuh kita sendiri yang rugi. Saya melayani seseorang yang berkata begini pada saya. Ya, jadi dia itu merasa bahwa dia disantet sehingga dia kepalanya seperti ada yang selalu memukul, ya mau tidur ataupun bangun seperti ada yang memukul, pundaknya sering dipukul, ya kakinya sering diangkat sendiri, ya tangannya sering digerakkan, ada yang angkat. Dan ketika saya berdoa, dia katakan, adik saya ini yang nyantet saya. Sudah, untuk urusan santet itu tidak jelas kan, jadi tidak usah curiga. Tidak bisa Pak, ya tidak bisa, ini adik saya. Sudah, ampuni, seandainya memang adikmu, ampuni. Saya katakan, ya sudah ampuni, ya Pak. Yuk kita doa. Kemudian selesai, bagaimana rasanya? Ya Pak, enakan. 3 hari mungkin kemudian dia telepon saya. Pak, kepala sudah tidak ada yang mukul. Tangan sudah tidak ada yang angkat. Tapi kaki dari lutut ke bawah ini seringkali masih ada yang ngangkat dan gerak-gerak sendiri. Minta doa. Oh ya ayo doa. Ini Pak memang adik saya ini loh. Loh saya sudah bilang ampuni. Iya Pak saya mengampuni. Loh kalau sudah ngampuni tidak usah ngomong yang dulu. Saya bilang. Oh iya Pak, iya Pak. Nah sekarang doa lagi. Nah doa lagi. Selesai Pak. Lutut ke bawah yang kanan sudah selesai. Yang kiri Pak lutut ke bawah masih ada yang angkat. Ayo kita doa lagi. Iya Pak memang adik saya. Loh kok adik lagi? Loh ini sungguhan seperti ini. Ya bagaimana Pak saya ngampuni tapi tidak bisa. Tidak bisa pokoknya sekarang harus diganti. Kalau ingat berkati adiknya. Saya bilang. Apalagi ini kan tidak jelas. Masalah santet kan tidak jelas kan. Apakah sungguh-sungguh orang tersebut yang nyantet atau bukan. Ya. Lucunya orang Kristen itu sangat tertarik. Memang orang Indonesia itu kepo. Sudah disantet aja tidak tahu siapa yang nyantet, masih ingin tahu. Ya, ada orang disantet juga tanya kepada saya, Pak kira-kira siapa ya? Lu masa saya mau jawab tunggu ya, saya mau minta karunia makrifat dari Tuhan. Tapi kan kalaupun itu Tuhan beritahu, kan justru dia akan semakin benci kan, bukan mengampuni kan. Kan lebih baik, lebih mudah mengampuni yang tidak kita ketahui. Ya kan? Daripada sudah jelas-jelas, ini musuh kita ketawa masa suruh ampuni, ya kan? Dan akhirnya sudah 2-3 hari ini sudah tidak nelpon lagi. Saya sudah katakan, pokoknya sekarang jangan telepon saya terus. Kamu sendiri yang harus usir. Pak ngusirnya bagaimana? Nah, masih aja tanya ngusirnya bagaimana? Bayangkan orang-orang Kristen. Ngusir setan aja tidak tahu. Ya. Tetapi sudah 2 hari, semoga besok tidak nelpon lagi. Ya. Atau bahkan besok lusa, tidak perlu nelpon lagi. Ya, saya sudah katakan, kamu sendiri yang harus usir. Kalau selamanya kamu ada apa-apa telepon saya, setan akan datang lagi. Saya katakan, kamu sendiri yang harus bertindak. Puji Tuhan, sampai sekarang sudah 2-3 hari ini belum ada. Dan semoga tidak ada lagi. Ya, lebih baik saya melayani yang lain lagi. Ya. Nah, bahwa ketika kita melekat, maka orang yang benci kita, itu urusannya Tuhan. Kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu juga membenci, kita tidak usah bawa doa supaya Tuhan turun tangan pada mereka, tidak perlu. Ya. Ayat ketika dibenci seperti itu, ayat yang ke-12 mengatakan begini, tetapi raja, maksudnya Raja Daud ini, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Sidang jemaat, tugas kita itu bersukacita di dalam Allah. Bukan teralihkan membenci orang yang memusuhi kita. Itu yang teralihkan. Jangan seperti itu. Tugas kita yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, terus bersukacita di dalam Allah. Ya. Kan tidak mungkin kan,
marah sekaligus bersukacita. Anda bisa mengekspresikan secara bersama-sama dalam pujian penyembahan. Ya, marah sekaligus bersukacita. Itu mau aktor yang terbaik sekalipun tidak akan bisa. Ya, apalagi kita yang murni hatinya kan, marah ya marah. Ya. Sukacita ya sukacita, tidak bisa sekaligus berdua. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Sekalipun ada orang-orang yang membenci raja, sekalipun ada orang-orang yang membenci Daud, Daud berprinsip Tuhan yang akan berurusan dengan orang itu. Urusanku adalah bersukacita di dalam Allah. Ya. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Ya. Bahwa orang-orang yang berdusta artinya yang menggosip, yang memfitnah, Tuhan sendiri yang akan menyumbat orang itu. Bahkan dikatakan ayat 11, mereka akan dilenyapkan seperti dimakan anjing hutan. Tetapi bagi kita, orang yang haus dan lapar akan Tuhan, sidang jemaat, kita akan beribadah. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Lebih lagi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sehingga kita sungguh akan mengalami segala kepenuhan Kristus. Ketika ini terus kita alami, maka bayangkan pikiran kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Artinya apa? Saya mau katakan, bahwa kita merenungkan, kita mengingat, oh apa yang Tuhan kerjakan. Bukankah ini memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik? Semakin kita dipikirkan, semakin kita memikirkan itu, maka mulut kita pun akan mengucapkan apa yang kita pikirkan. Sehingga mujizat yang dulu kita pikirkan sekarang kita ucapkan lagi, akan mempersiapkan mujizat yang akan datang. Dan itu akan terus seperti itu. Artinya hidup kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Mujizat demi mujizat. Persiapkan diri kita kapanpun, dimanapun. Biarkan Tuhan beracara pada kita. Bahwa Tuhan ingin menyembuhkan kita. Bebas dari segala penyakit. Tuhan ingin membuat kita berhasil. Bebas dari hutang piutang. Tuhan akan melakukannya. Supaya apa? Supaya kita mengingat. Supaya kita merenungkan. Supaya kita menginginkan Tuhan lebih lagi. Dan itu akan membuat kita terus disempurnakan. Disempurnakan. Tuhan memberkati kita semua.